apa kabar semua? Masih bersama saya Leni dan akan terus bersama saya di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan ngebawain salah satu cerita film yang berasal dari Spanyol. Seperti biasa, kalau nggak berbau-bau psikopat, pembunuhan, pastinya berbau-bau horor. Yap, film kali ini bergenre horor dan berjudul Don't Listen, mengenai sebuah keluarga kecil yang harus menghadapi teror dari rumah berhantu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja masuk ke videonya. Film Don't Listen menceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah bernama Daniel, ibu yang bernama Sarah, dan anak laki-laki mereka bernama Eric yang pindah ke sebuah rumah besar dan letaknya jauh dari perkotaan. Film dibuka dengan Daniel sang ayah yang sedang mengambil sebuah bola dari dalam kolam renang rumah baru mereka tersebut. Dan kelihatannya rumah baru yang mereka tinggali sepertinya sudah lama tidak pernah ditempati sebelumnya. Bisa dilihat dari kondisi kolam renang yang berada di rumah baru mereka yang sangat kotor. Informasi sedikit, jadi di dekat kolam renang mereka memiliki pagar yang melingkari sekitar daerah kolam renang dan tentu saja ada pintu masuknya. Jadi kalau mau masuk ke dalam kolam renang harus melalui pintu tersebut. Kemudian scene berpindah ke dalam rumah, di mana di dalam rumah, tepatnya di kamar Eric, ada seorang psikiater bernama Dr. Carol yang sedang menanyakan sesuatu kepada Eric. Masalah yang dialami Eric setelah mereka pindah ke rumah baru tersebut adalah Eric mengalami kondisi kesulitan untuk tidur, sehingga orang tuanya mencoba untuk memanggil seorang psikiater. Dan ketika Eric ditanya oleh psikiater tersebut kenapa Eric gak bisa tidur, Eric menjawab jika dia selalu mendengar suara-suara yang menyuruh Eric untuk menggambar. Namun ya, seperti kebanyakan orang dewasa, tentu saja psikiater tersebut tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan Eric. Sebelum pamit, psikiater tersebut mengatakan kepada Daniel dan Sarah kenapa hal tersebut bisa terjadi kepada Eric. Karena kondisi mereka yang sering pindah-pindah rumah sehingga membuat kesulitan bagi Eric untuk mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga itu juga yang memunculkan imajinasi yang tinggi yang dialami oleh Eric. Lalu psikiater tersebut juga berkata, tenang saja, kondisi ini biasa terjadi dan dalam rentang waktu beberapa bulan Eric akan biasa atau bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya yang baru. Kemudian ia pun pamit meninggalkan kediaman Daniel dan Sarah. Eric hanya melihat kepergian psikiater tersebut dari jendela atas kamarnya. Lalu Eric mendengar sebuah suara dari walkie-talkie-nya yang menyuruh Eric untuk mulai menggambar. Di dalam perjalanan, psikiater tersebut mulai mengalami hal-hal aneh seperti suara radio mobil yang berpindah-pindah. Lalu ada seekor lalat yang mulai mengganggu konsentrasi si psikiater tersebut. Dan tiba-tiba lalat itu pun masuk ke dalam telinga si psikiater yang membuat seketika kedua matanya menjadi merah. Ia pun mulai kehilangan kendali dan langsung menabrak sebuah pohon besar sehingga menyebabkan kecelakaan yang sangat parah, di mana psikiater tersebut meninggal di tempat terkena oleh batang pohon yang menancap tepat di wajahnya. Anehnya, lalat yang masuk ke dalam telinga psikiater tadi, setelah kejadian kecelakaan itu, lalat tersebut keluar dari telinga si psikiater. Jadi kejadian kecelakaan yang menimpa psikiater sudah diprediksi oleh Eric. Hal itu bisa dilihat dari hasil gambar yang dibuat oleh Eric sesuai dengan perintah suara-suara misterius yang didengar oleh Eric. Di scene yang berbeda, Daniel tampaknya sedang mulai mendesain ulang bangunan rumah baru mereka. Daniel ingin segera untuk merenovasi rumah mereka tersebut. Lalu gak sengaja Daniel melihat tumpukan serangga yang ada di tembok rumahnya. Kemudian Eric mencoba memberitahukan Daniel melalui walkie-talkie jika bola yang sebelumnya udah diambil Daniel terjatuh lagi ke dalam kolam. Daniel pun menghampiri Eric, mengambil lagi bolanya dan mulai bermain dengan Eric. Gak lama Sarah memanggil Eric untuk mandi. Eric lalu menghampiri ibunya Sarah. Di dalam kamar mandi, lagi-lagi Eric mendengar suara-suara aneh dari walkie-talkie yang memang dipasang di dalam kamar mandinya. Suara tersebut mengatakan jika Daniel ayahnya sangat membenci Eric. Kemudian Sarah menghampiri Eric melihat apakah Eric sudah selesai mandi. Sarah sedikit kaget ketika melihat ada bekas cakaran di tangan Eric. Sarah mengira jika bekas cakaran tersebut disebabkan oleh kucing. Kemudian Eric pun menceritakan apa yang ia dengar. Ia bertanya apakah ayahnya sangat membenci dia kepada Sarah. Sarah yang bingung bertanya kembali dari mana Eric mendengar hal tersebut. Eric menjawab ayah yang mengatakannya langsung melalui walkie-talkie. Sarah tentu saja menyangkal ucapan Eric dan berkata jika semua itu tidak benar. Ayahnya sangat mencintai Eric. Tengah malam ketika mereka semua telah tertidur, Daniel terbangun dikarenakan mendengar suara pintu masuk kolam renang yang tampaknya lupa dikunci oleh dia. Daniel pun keluar untuk menutup kembali pintu kolam renang tersebut. Bersamaan dengan itu, Eric juga terbangun karena mendengar suara dari walkie-talkie di kamarnya. Lalu ketika Daniel masuk kembali ke rumah, Daniel mendengar suara Eric yang sedang berbicara dengan seseorang di walkie-talkie. Dalam percakapan tersebut, Eric mengatakan jika ia lelah dan ingin tidur. Lanjut ke Eric di dalam kamar ketika Eric berkata
jika ia ingin tidur, tiba-tiba lampu kamarnya kelap-kelip. Lalu Eric melihat jika mainan robot-robotannya menyala sendiri. Ia mengambil mainan tersebut, mencoba untuk mematikannya. Tiba-tiba Eric melihat sepasang kaki yang berdiri tepat di hadapannya. Tapi kondisinya terhalang oleh tirai putih, jadi hanya sepasang kaki saja yang tampak jelas terlihat oleh Eric. Eric yang dilanda rasa takut ditambah lagi dengan suara-suara aneh yang berasal dari walkie-talkie-nya membuat Eric berlari naik ke kasurnya. Ia cepat-cepat menutupi dirinya dengan selimut. Kemudian seseorang menarik selimut Eric. Eric yang saat itu ketakutan menjerit keras mencoba untuk melepaskan diri. Ternyata yang menarik selimutnya adalah Daniel. Daniel mencoba untuk menenangkan Eric. Begitu juga dengan Sarah yang langsung masuk ke kamar Eric setelah mendengar keributan tersebut. Sarah juga mencoba untuk menenangkan Eric. Dan gara-gara kejadian tersebut menyebabkan tangan Daniel terluka sewaktu ia mencoba untuk memeluk Eric yang ketakutan. Tanpa sengaja Eric mendorong Daniel dan menyebabkan Daniel terkena pecahan kaca dari bingkai foto keluarga mereka yang saat itu berada di samping tempat tidur Eric. Keesokan paginya Daniel sedang menyelesaikan pekerjaannya. Lagi-lagi di tembok rumah mereka, Daniel melihat sarang serangga yang tidak kunjung hilang. Justru semakin banyak menggerogoti tembok rumah mereka. Kemudian gak lama Sarah dan Eric sampai di rumah mereka. Sarah yang habis menjemput Eric dari sekolahnya menceritakan kepada Daniel jika Eric dikeluarkan dari sekolah. Eric banyak melakukan kenakalan di sekolah seperti bolos, sembunyi di lemari, dan menggigit kepala sekolah sewaktu ingin menangkapnya. Sebagai hukuman, Sarah mengatakan jika Dr. Carol, psikiater yang menanganin Eric, akan datang menjenguk Eric setiap hari. Mendengar ucapan tersebut, spontan Eric mengatakan jika Dr. Carol telah meninggal. Dan untuk memastikan ucapan Eric, Daniel menghubungi tempat psikiater tersebut. Ternyata apa yang dikatakan Eric benar adanya jika Carol telah meninggal sewaktu pulang dari rumah mereka. Sarah dan Daniel bingung bagaimana bisa Eric mengetahui kabar tersebut. Kemudian Daniel masuk ke kamar Eric. Daniel menanyakan kejadian semalam dengan siapa Eric berbicara lewat walkie-talkie malam itu. Eric menjawab jika ia sedang berbicara dengan Daniel sendiri. Daniel yang ngerasa tidak pernah melakukannya semakin heran dan bingung. Lalu Eric bertanya apakah dia sudah gila. Eric juga berkata jika ia tidak senang tinggal di rumah baru mereka saat ini. Eric juga menanyakan apakah Sarah masih marah kepadanya. Daniel hanya menjawab jika semua itu disebabkan karena kepindahan mereka. Dan masalah Sarah, Daniel yakin jika Sarah akan melupakan peristiwa di sekolah. Malam harinya, lagi-lagi Eric dibikin susah tidur. Eric justru menggambar sesuatu yang diperintahkan oleh suara yang ia dengar dari walkie-talkie. Bersamaan dengan itu, Sarah terbangun karena mendengar pintu kolam renang yang berbunyi lagi. Ia membangunkan Daniel untuk memeriksanya. Daniel pun segera bangun untuk memeriksa. Daniel turun ke ruang bawah dan betapa kagetnya dia. Ternyata pintu rumah mereka telah terbuka lebar dengan sendirinya. Merasa khawatir jika ada seseorang yang menyelinap ke rumah mereka, Daniel mengambil senapan dan mencari tahu. Begitu juga dengan Sarah yang sedikit khawatir, ia bangun lalu menuju kamar Eric. Ketika Sarah sudah berada di kamar Eric, Sarah justru tidak melihat Eric ada di dalam kamarnya. Sarah mencari Eric dan mengira Eric sedang bermain petak umpet tengah malam. Balik ke Daniel, dengan senapan yang dibawa, Daniel menuju keluar rumah dan di depan rumah mereka, Daniel melihat baju tidur yang sebelumnya dikenakan oleh Eric. Daniel semakin khawatir jika terjadi sesuatu kepada Eric. Daniel berlari menuju kolam untuk mencari Eric sembari berteriak memanggil Eric. Kemudian betapa kagetnya Daniel, ia melihat tubuh Eric yang mengapung di dalam kolam renang. Dengan cepat Daniel masuk ke dalam kolam renang dan mengambil Eric. Sarah yang mendengar teriakan Daniel segera berlari menuju arah Daniel. Seperti yang bisa kita tebak, Sarah histeris melihat kondisi Eric yang sudah tidak bernyawa lagi. Iya, Eric telah meninggal akibat tenggelam di dalam kolam renang mereka. Keesokan harinya setelah pemakaman Eric selesai, Sarah dan Daniel balik kembali ke rumah besar mereka. Sarah benar-benar merasa terpukul dengan peristiwa mengenaskan ini. Begitu juga dengan Daniel yang gak menyangka Eric pergi begitu cepat. Untuk menenangkan diri, Sarah memutuskan sementara waktu untuk pulang ke rumah orang tuanya. Sarah sempat mengajak Daniel untuk ikut bersamanya, namun karena Daniel masih harus menyelesaikan renovasi rumah mereka agar bisa dijual kembali, Daniel menolak ajakan Sarah. Daniel tetap bertahan di rumah besar mereka. Malam harinya, Daniel yang merasa terpukul dan sedih melihat kembali video Eric dan Sarah sewaktu mereka baru tiba ke rumah baru mereka. Ia merasa bersalah kepada Sarah karena sempat menolak ajakan Sarah untuk ikut dengannya. Untuk itu, Daniel pun mengirim voice note ke Sarah. Keesokan paginya, Daniel yang ketiduran di kamar Eric terbangun dikarenakan mendapat telepon dari Sarah. Di dalam percakapan tersebut, Sarah mengatakan kepada Daniel jika dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Daniel lewat voice note yang semalam Daniel kirimkan ke Sarah. Sarah hanya mendengar suara-suara aneh serta teriakan. Setelah selesai percakapan dengan Sarah, Daniel mencoba mendengarkan kembali voice note yang dikirimnya ke Sarah. Dan benar saja, Daniel hanya mendengar suara-suara aneh. Karena dibikin penasaran, Daniel mencoba mendengarkan lagi melalui laptopnya. Ia mengulang-ulang voice note tersebut
tersebut. Dan betapa kagetnya dia, di akhir voice note yang ia kirim ke Sarah, Daniel justru mendengar suara teriakan Eric meminta tolong. Daniel teringat pada acara TV yang sempat ia lihat tentang aktivitas paranormal, dan acara TV tersebut mewawancarai seorang paranormal investigator terkenal bernama Jerman. Daniel segera menemui Jerman. Kebetulan saat Daniel menemui Jerman sedang merilis salah satu buku terbarunya berjudul Suara dari Akhirat. Daniel menghampiri Jerman yang ada di salah satu toko buku. Awalnya Daniel bertanya kepada Jerman, apakah semua yang ia tulis adalah nyata atau Jerman hanyalah seorang penipu saja. Mendengar ucapan Daniel, Jerman hanya menjelaskan apa yang ia ketahui. Kemudian Daniel yang putus asa meminta tolong dan menceritakan tentang suara Eric yang ia dengar. Daniel meminta agar Jerman datang ke rumahnya dan memecahkan misteri suara Eric yang meminta tolong. Mendengar cerita Daniel, Jerman merasa ini adalah salah satu fenomena mistis yang mungkin saja bisa membuktikan jika alam lain setelah kehidupan itu memang ada. Jerman akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Daniel bersama dengan putrinya bernama Ruth. Awalnya Ruth sama sekali tidak mempercayai sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Namun karena Jerman memintanya untuk membantu dia, Ruth mengikuti apa yang diinginkan ayahnya itu. Setelah sampai di rumah Daniel, Ruth dan Jerman langsung disambut oleh Daniel dan mereka bertiga masuk ke dalam rumah Daniel. Singkat cerita, Ruth dan Jerman mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan paranormal eksperimen mereka, seperti alat perekam temperatur suhu tubuh dan juga membawa alat yang bisa merekam suara dengan frekuensi yang nggak bisa kita dengar tanpa menggunakan alat tersebut. Ruth mulai memasang video di kamar Eric. Setelah itu, Ruth memantaunya dari ruang lain lewat beberapa komputer atau laptop. Kemudian eksperimen dimulai. Jerman bertugas mencari suara-suara yang diinginkan dengan alat khusus tadi, dan Ruth memantaunya dari ruangan lain. Jerman mulai berkeliling rumah Daniel, tapi tidak mendapatkan sinyal apapun. Lalu, Ruth melihat suhu tubuh Daniel dari laptop di dalam kamar Eric. Ruth berkata kepada Jerman agar meminta Daniel untuk tidak berada di kamar Eric karena akan mengganggu aktivitas eksperimen mereka. Mendengar ucapan Ruth, Jerman merasa bingung karena itu tidak mungkin. Daniel sedang tidak berada di dalam kamar Eric, melainkan di luar rumahnya. Karena Jerman sendiri yang melihat Daniel ada di luar rumah. Ruth pun semakin bingung dibuat. Ia mencoba untuk mematikan alat pengukur temperatur suhu tubuh, dan benar saja setelah dimatikan tidak ada Daniel di dalam kamar Eric. Ruth mencoba menyalakan kembali dan ia melihat temperatur suhu tubuh Daniel lagi. Padahal waktu dimatikan tidak terlihat ada Daniel di dalam kamar Eric. Kemudian sinyal frekuensi suara terlacak di dalam kamar Eric. Jerman dan Ruth mendengar suara anak kecil sedang bersenandung. Jerman pun naik ke atas menuju kamar Eric. Jerman mulai mencari lagi asal suara senandung tersebut, dan tiba-tiba suara Ruth tidak terdengar jelas, sehingga membuat Jerman dan Ruth kesulitan untuk berkomunikasi. Jerman tetap melanjutkan pekerjaannya. Kali ini ia mendapatkan sinyal frekuensi di kamar Eric. Jerman mulai mendengar suara-suara aneh. Lalu tiba-tiba suara Ruth terdengar lagi. Ruth menyuruh agar Jerman keluar dari kamar Eric. Ruth melihat melalui laptop penampakan temperatur suhu tubuh seseorang yang berdiri tepat di hadapan Jerman. Sayangnya justru Jerman sama sekali tidak bisa melihat penampakan tersebut. Jerman tetap mencari sinyal-sinyal frekuensi suara aneh itu. Semakin lama semakin terdengar jelas suara aneh dari kamar Eric, dan puncaknya tiba-tiba suara yang didengar oleh Jerman berteriak yang membuat Jerman kaget. Jerman pun menghentikan sementara eksperimennya. Ruth, Jerman, dan Daniel melihat hasil rekaman penampakan tersebut. Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi. Daniel bertanya apakah ada makhluk lain di dalam rumahnya kepada Jerman, dan Jerman mengatakan mungkin saja karena apa yang mereka lihat merupakan suatu fenomena mistis dan mereka akan melanjutkan eksperimennya besok. Malam harinya, Jerman, Ruth, serta Daniel beristirahat. Jerman mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita yang disiksa. Ia pun terbangun. Kemudian kejadian aneh mulai dirasakan lagi oleh Jerman. Ada seseorang yang memanggil namanya. Jerman lalu mengikuti sosok seseorang tersebut dan menuju ke dapur. Lagi-lagi ia dibikin bingung. Jerman melihat sosok istrinya yang sudah meninggal dengan kondisi masih muda, tengah memasak sesuatu. Jerman gak bisa berkata apa-apa. Ia tampak bingung. Kemudian sang istri menghampiri Jerman lalu memeluknya. Jerman mengira ini adalah mimpi, tapi sosok sang istri mengatakan ini bukan mimpi, lalu menyuruh Jerman untuk duduk. Sosok tersebut mulai mempengaruhi Jerman dan mengatakan pada Jerman untuk ikut dengannya agar mereka bisa berkumpul kembali. Sosok istri Jerman tersebut mengambil pisau dan mulai mengiris lengan tangan Jerman secara perlahan-lahan. Jerman yang tidak bisa berbuat apa-apa sempat berkata jangan lakukan itu, tapi sosok tersebut tetap mengiris-ngiris lengan tangan Jerman hingga berdarah. Perlahan sosok sang istri berubah menjadi makhluk wanita yang mengerikan. Sebelum semuanya semakin buruk, Ruth datang tepat pada waktunya dan mencegah hal mengerikan yang akan menimpa Jerman. Dalam kenyataan, ternyata Jermanlah yang mengiris sendiri tangannya tanpa ia sadarin. Jerman pun segera diberikan pertolongan. Scene berpindah ke Sarah. Sarah yang sedang tertidur terbangun karena mendengar ponselnya berdering. Ada seseorang yang menelpon Sarah melalui nomor tidak dikenal. Sarah pun mengangkatnya, dan ia kaget ternyata yang menelponnya adalah Eric. Tepatnya seperti suara Eric yang mengatakan jika Daniel membawa seorang pria yang akan menyakitinya. Seorang itu membuat Eric takut. Eric meminta tolong kepada Sarah untuk kembali ke rumah mereka dan menolong Eric. Eric mengatakan jika ia sembunyi di bawah ranjang kamarnya.
Pagi harinya, Ruth yang sedang berada di balkon rumah Daniel terkejut melihat banyak sekali mayat kucing yang tergantung di sebuah pohon halaman rumah Daniel. Ruth segera memanggil Daniel. Kemudian Daniel mulai menguburi mayat-mayat kucing tersebut. Daniel dan Jerman bingung apa yang terjadi. Daniel bertanya, "Apakah kau pernah melihat hal seperti ini?" Jerman menjawab, "Tidak, tapi ia pernah membacanya. Intinya jangan mempercayai apa yang kita lihat atau dengar, karena itu bisa jadi sebuah jebakan." Jerman juga berkata jika suara yang Daniel dengar belum tentu suara dari Eric, tapi Daniel tetap yakin jika itu adalah suaranya Eric. Gak lama Sarah tiba di rumahnya. Sarah langsung masuk ke dalam rumahnya dan menuju kamar Eric untuk mencari Eric. Di tempat lain, Ruth sedang membeli obat untuk Jerman. Ketika ia akan kembali ke rumah Daniel, dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut mengatakan agar jangan kembali lagi ke rumah suara itu kepada Ruth. Suara-suara tersebut tahu tentang kita. Mereka menipu kita, ungkap wanita tersebut. Balik ke Sarah, Sarah mulai mencari Eric di bawah ranjang tempat tidurnya, tapi ia tidak menemukan Eric. Kemudian ketika Sarah akan keluar dari kamar Eric, mainan robot-robotannya Eric berbunyi. Sarah pun menoleh kembali dan kali ini ia melihat sosok Eric yang sedang memegang mainannya di samping ranjang tempat tidurnya. Perlahan Sarah menghampiri Eric, namun Eric justru menghindar dari Sarah dan lari masuk ke dalam kolong tempat tidurnya. Sarah mengintip ke dalam kolong tempat tidur Eric dan Sarah melihat sepasang kaki keriput berdiri di samping tempat tidur Eric. Sarah mulai dilanda rasa takut serta penasaran. Dia mencoba melihat ranjang Eric tapi tidak menemukan siapapun. Kemudian ia mencoba lagi mengintip kolong tempat tidur Eric. Lagi-lagi ia melihat sepasang kaki keriput tersebut. Kali ini sepasang kaki itu naik ke kasur Eric. Sarah pun memberanikan diri untuk melihatnya, tapi ia tidak melihat siapapun lagi. Belum kapok juga, Sarah mengintip sekali lagi di kolong tempat tidur Eric, tapi sepasang kaki itu nggak ada. Yang muncul justru kaki Eric yang loncat tepat di hadapan Sarah. Sarah pun dibikin kaget. Sarah mulai mundur ke arah pintu dan boom, ia memegang kaki makhluk menyeramkan itu yang berdiri tepat di belakangnya. Dan kemudian mulut Sarah langsung ditutup oleh tangan makhluk mengerikan itu. Kembali ke Jerman serta Daniel, Jerman mencari informasi tentang kucing-kucing yang tergantung di pohon. Ia memberitahukan kepada Daniel. Jerman mengatakan jika ini merupakan suatu ancaman, peringatan untuk orang yang menerobos masuk ke wilayahnya di abad pertengahan. Ruth yang baru datang langsung menyambung apa yang dikatakan Jerman. Jika tanda kucing tersebut merupakan ancaman dari seorang penyihir kepada siapapun yang berani memasuki wilayahnya. Jadi rumahnya Daniel 300 tahun yang lalu merupakan tempat yang berfungsi sebagai pengadilan. Tempat untuk membunuh dan menyiksa lusinan wanita tak berdosa. Dan ketika mereka sedang berdiskusi membahas rumah tersebut, tiba-tiba tubuh Sarah jatuh dan menghantam kaca ruangan tempat Daniel, Ruth, Jerman sedang berkumpul. Mereka semua kaget melihat Sarah gantung diri dari kamar Eric. Daniel yang kaget berusaha untuk menolong Sarah tapi terlambat. Sarah pun tewas dan seperti biasa seekor lalat keluar dari telinga Sarah. Setelah peristiwa mengenaskan yang menimpa Sarah, Daniel menjadi sangat terpukul. Sementara Jerman ingin sekali mengungkap misteri ini. Ia mengatakan kepada Ruth sepertinya ia mengetahui tempat di mana para jasad-jasad dikuburkan. Terjadilah perdebatan antara Ruth dengan Jerman. Ruth ingin mengakhiri eksperimen yang mereka lakukan dan pergi dari rumah Daniel. Sedangkan Jerman merasa ada sesuatu dengan suara-suara yang mereka dengar. Jerman yakin jika suara-suara tersebut ingin menyampaikan sesuatu. Hal itulah yang selama ini ingin dipecahkan oleh Jerman. Sementara Daniel mengurung diri di dalam kamar Eric dan tiba-tiba suara seseorang terdengar melalui walkie-talkie yang ada di kamar Eric. Ketika Daniel menoleh ke arah walkie-talkie, justru ia melihat penampakan dari Sarah yang sedang menggendong Eric di balik tirai putih di dalam kamar Eric. Daniel secara perlahan menghampiri penampakan Sarah serta Eric. Daniel membuka tirai tersebut, tapi ketika dia buka, penampakan Sarah serta Eric menghilang. Daniel bingung dan mencoba melihat sekeliling. Lalu tiba-tiba Daniel justru diserang oleh sesuatu dan membuat Daniel semakin takut. Balik ke Ruth, ketika Ruth sedang membereskan semua peralatan eksperimennya, tiba-tiba laptop miliknya yang tadinya mati menyala sendiri. Di dalam laptop tersebut diperlihatkan rekaman sebelum Sarah meninggal, yang mana Sarah saat itu sedang berada di dalam kamar Eric. Ruth mendengar suara senandung yang sempat ia dengarkan sewaktu melakukan eksperimen bersama Jerman. Kemudian Ruth langsung memanggil Jerman untuk melihat rekaman tersebut. Rekaman itu menunjukkan jika ada penampakan seseorang di dalam kamar Eric yang terlihat sesaat setelah Sarah bunuh diri. Penampakan tersebut dapat terlihat setelah Ruth mengaktifkan alat temperatur suhu tubuh. Tiba-tiba walkie-talkie yang ada di lantai tempat Ruth serta Jerman berada menyala sendiri dan terdengar suara berisik dari atas kamar Eric. Jerman dan Ruth segera berlari menuju kamar Eric karena mereka khawatir akan keberadaan Daniel di sana. Benar saja, ketika Jerman serta Ruth masuk ke kamar Eric, Daniel sedang memegang senapan. Daniel tampak sangat ketakutan. Ia mengatakan kepada Jerman jika ia mendengar suara-suara aneh tersebut dan mengatakan jika makhluk itu ada di dalam kamar Eric. Jerman berusaha untuk menenangkan Daniel.
Lalu setelah tenang, Daniel mencurahkan perasaannya yang sangat terpukul karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk keluarganya. Ia juga menyalahkan dirinya sendiri karena membawa keluarganya untuk tinggal di rumah ini. Kemudian Jerman mengatakan jika ia tahu tempat di mana mereka bisa menemukan sumber dari kejadian ini. Jerman menjelaskan lagi jika rumah Daniel dulunya adalah sebagai tempat pengadilan, tempat untuk menghukum para penyihir wanita, di mana wanita-wanita yang dibunuh pasti tersembunyi di bawah rumah Daniel. Lalu Daniel menjawab sepertinya ia tahu pintu masuk ke tempat tersebut. Yap, benar, pintu masuknya adalah tempat di mana serangga-serangga yang sempat dilihat Daniel berkumpul. Mereka akhirnya menghancuri tembok yang dipenuhi serangga tersebut dan menemukan semacam ruangan bawah tanah. Mereka bertiga masuk ke ruangan bawah tanah tersebut. Ternyata apa yang dikatakan Jerman benar adanya jika ruangan bawah tanah tersebut adalah tempat untuk penyiksaan bagi para wanita yang dituduh sebagai seorang penyihir. Jerman menemukan sebuah penjara yang mana di dalam penjara tersebut terdapat kerangka dari tubuh seorang wanita dengan kondisi mulut yang mengerikan. Tampaknya wanita tersebut dihukum sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Jika kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan adalah penghujatan, kebohongan atau manipulasi, maka hukumannya atau penyiksaannya dilakukan pada mulut si korban atau wanita yang tertuduh. Ketika Jerman menyentuh penjara tersebut, secara tiba-tiba Jerman mendapatkan suatu penglihatan tentang peristiwa penyiksaan yang dialami oleh wanita yang ada di dalam penjara tersebut. Dalam penglihatan Jerman, wanita itu digiring oleh massa atas tuduhan pembunuhan. Terlihat wanita itu sedang membaca sesuatu yang sulit untuk dimengerti, seperti sebuah mantra. Setelah penglihatan tersebut lenyap, Jerman sadar jika suara-suara yang selama ini mereka dengar adalah suara dari wanita penyihir yang disiksa dan dimasukkan ke penjara tersebut. Jerman mengatakan itu sebabnya para massa mencoba untuk membungkam suara wanita itu. Dendam sang penyihir tersimpan selama ini di dalam rumah Daniel, dan menurut tradisi seharusnya penyihir dihancurkan dengan cara membakarnya. Tapi yang dilakukan massa saat itu merupakan kesalahan, sehingga walaupun penyihir tersebut telah mati, namun jiwanya akan tetap hidup untuk membalaskan semua dendamnya kepada siapapun yang memasuki wilayah tempat dia berada saat ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Jerman, mereka bertiga kembali lagi ke dalam rumah. Daniel dan Jerman mengambil minyak tanah dan berencana membakar kerangka wanita penyihir tersebut agar kutukan atau dendam yang selama ini disimpan musnah. Kemudian Jerman menyuruh Ruth untuk tidak ikut dengannya karena takut terjadi hal yang tak terduga atau membahayakan nyawa mereka. Jerman berkata jika selama 10 menit dia tidak kembali, Ruth diminta untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Jerman kembali ke ruang bawah tanah sendirian dan membawa tangki minyak tanah. Ketika masuk, ia disambut dengan suara-suara si penyihir yang berteriak, serta Jerman juga dikagetkan dengan munculnya penampakan-penampakan. Belum selesai sampai di situ, suara penyihir tersebut terdengar lagi semakin jelas, dan tiba-tiba Jerman melihat penampakan penyiksaan yang dilakukan kepada penyihir tersebut. Mulut penyihir tersebut dimasukkan alat yang membuat wanita penyihir itu tewas dengan mengerikan. Setelah itu, penampakan penyiksaan tadi tiba-tiba menghilang. Jerman dibikin ketakutan serta panik, ditambah lagi lampu senter yang tiba-tiba nggak berfungsi dengan baik. Kemudian muncul lagi penampakan wanita penyihir yang secara perlahan-lahan menghampiri Jerman, semakin lama semakin dekat, dan tentu saja berusaha untuk menyerang Jerman. Dari atas, Ruth yang mendengar suara dari ruang bawah tanah berteriak memanggil Jerman. Kali ini giliran Ruth yang diganggu. Ruth melihat penampakan ibunya di dalam rumah Daniel. Penampakan tersebut mencoba untuk mempengaruhi Ruth untuk mendekat dan ikut bersamanya. Namun karena Ruth sadar jika penampakan tersebut bukanlah ibunya, Ruth mencoba untuk tidak mengikuti kemauan dari penampakan sang ibu tersebut. Merasa dilawan oleh Ruth, penampakan yang semula seperti ibunya berubah ke wujud aslinya dan perlahan mendekati Ruth lalu menghilang. Dan ternyata bukan menghilang, melainkan muncul lagi di belakang Ruth ketika Ruth akan berbalik. Ruth dikagetkan serta diserang. Ruth mulai terpengaruh hasutan si penyihir tersebut. Kebetulan saat itu Ruth sedang memegang sebuah pisau. Kembali ke Daniel, ketika Daniel sedang mempersiapkan minyak tanah untuk membakar kerangka wanita yang ada di ruang bawah tanah, Daniel dikejutkan dengan munculnya bola yang sering dimainkan oleh Eric tepat di pintu garasi gudang. Daniel mendekati bola tersebut dan muncullah sosok penyihir tersebut di hadapan Daniel. Hantu penyihir itu seketika mengagetkan Daniel dari arah belakang. Kemudian muncullah penampakan Sarah serta Eric. Roh Sarah mengatakan agar Daniel jangan membakar kerangka sang penyihir tersebut, karena dengan membakar kerangka penyihir maka roh Sarah dan Eric akan menghilang juga. Kemudian Eric menyuruh Daniel agar ikut bersama mereka. Daniel yang sangat merindukan Sarah dan Eric langsung memeluk mereka, dan ternyata yang dipeluk adalah penyihir tersebut yang menyamar sebagai Sarah dan Eric. Pindah ke Jerman, Jerman sedang menyirami kerangka penyihir tersebut dengan minyak tanah. Kemudian terdengar lagi suara senandung seseorang. Jerman mencoba mencari asal suara tersebut, dan tiba-tiba Ruth muncul di belakang Jerman. Ketika Jerman berbalik, Ruth menghilang. Jerman lalu melanjutkan menyirami kerangka wanita penyihir itu dengan minyak tanah.
Selagi dia menyiram, terdengar suara Ruth yang memanggil Jerman. Jerman secara otomatis menoleh. Sayangnya ketika ia menoleh, Ruth langsung menusuk perut Jerman dengan pisau yang sebelumnya telah dipegang oleh Ruth. Jerman pun terluka akibat tusukan tersebut. Ruth seperti orang yang tak sadarkan diri, kedua matanya merah seperti halnya yang terjadi pada Dr. Carol serta Sarah. Ruth melakukan semua itu dikarenakan terpengaruh oleh hasutan sang penyihir. Jerman menyuruh Ruth berjuang melawan pengaruh sang penyihir. Lalu Jerman mengambil sebuah senapan yang ada di sampingnya. Jerman berkata jangan membuat dia untuk menyakiti Ruth. Tapi Ruth tidak mendengarkan apa yang dikatakan Jerman. Di sisi yang lain, Daniel juga terpengaruh dengan hasutan sang penyihir. Daniel mulai menyirami tubuhnya dengan minyak tanah. Ia berencana untuk membakar dirinya sendiri. Kembali ke Jerman, Jerman berusaha menghindari Ruth. Ketika ada kesempatan, Jerman mau nggak mau memukul kepala Ruth. Ruth terjatuh. Kemudian Jerman langsung menembaki kerangka penyihir tersebut yang sebelumnya telah disiram minyak tanah. Kerangka tersebut akhirnya terbakar. Ruth dan Daniel pun terbebas dari pengaruh jahat sang penyihir. Keduanya mulai sadar. Seperti biasa, seekor lalat keluar dari kuping mereka dan Daniel tidak jadi membakar dirinya sendiri. Begitu juga dengan Ruth yang kaget melihat Jerman terluka serta bingung kenapa Ruth bisa berada di ruang bawah tanah. Ruth dan Jerman keluar dari ruang bawah tanah. Ruth segera menolong ayahnya. Keesokan paginya, Jerman terbangun dari tidurnya. Ruth menghampiri Jerman dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Kemudian Ruth juga bertanya apakah usaha mereka berhasil. Jerman menjawab tampaknya usaha mereka berhasil melenyapkan roh penyihir tersebut. Selagi Jerman dan Ruth bercerita, Daniel masuk ke dalam kamar Eric. Daniel melihat-lihat keadaan kamar Eric. Kemudian terdengar lagi suara Eric. Daniel kaget mendengar suara Eric. Daniel juga melihat beberapa gambar yang dibuat Eric di tembok dekat meja belajar Eric. Daniel mengambil gambar-gambar tersebut. Ternyata gambar-gambar yang dibuat Eric adalah peristiwa-peristiwa yang selama ini telah terjadi. Seperti gambar kematian dari Dr. Carol, Sarah, kucing-kucing yang mati tergantung, peristiwa Jerman yang menyayat tangannya sendiri, dan yang terakhir adalah gambar kejadian kematian Eric. Setelah itu Daniel mendengar suara Eric yang meminta tolong dari walkie-talkie, dan Daniel mulai mengingat semua peristiwa yang menimpa Eric. Ternyata yang membuat Eric tenggelam dan menyebabkan Eric meninggal adalah Daniel sendiri. Daniel lah yang melempar Eric ke dalam kolam renang di bawah pengaruh dari sang penyihir. Daniel lah yang telah membunuh Eric, anaknya sendiri. Tapi hal itu dilakukan tanpa sadar. Ketika mengetahui semua itu, Daniel benar-benar depresi. Rasa bersalahnya semakin besar atas hasutan suara sang penyihir yang ternyata masih ada. Daniel menuju ke kolam renang sembari membawa senapan. Setiba di kolam renang, Daniel menembaki dirinya sendiri hingga ia pun tewas. Ruth yang tadi mencari Daniel di kamar Eric menemukan sebuah gambar peristiwa kematian Daniel sendiri yang telah digambar Eric sebelum Eric meninggal. Ruth juga mendengar suara tembakan. Ruth berlari keluar menuju kolam renang, tapi terlambat. Daniel jatuh ke dalam kolam renang dengan keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Dan film pun tamat. Bagaimana ceritanya? Serem, bingung, atau biasa saja? Kalau menurut saya, dari menit awal film ini dimulai, kita sudah disajikan dengan adegan horor yang terjadi pada Dr. Carol, suatu adegan awal yang membuat saya sebagai penonton penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Memang cerita horor dengan konsep rumah berhantu sudah sering kita lihat. Walaupun begitu, konsep rumah berhantu justru selalu memberikan hal-hal yang menarik untuk ditonton. Yang unik dari film ini, beberapa penampakan terjadi pada waktu pagi bahkan siang hari, tidak hanya malam hari saja. Dan untuk ceritanya sendiri sebenarnya sederhana. Setiap orang yang tinggal di rumah tersebut akan diteror oleh dendam dari sang penyihir wanita. Walaupun dalam cerita Jerman DKK mencoba memusnahkan pengaruh jahat dari penyihir wanita itu dengan membakarnya, tapi ternyata apa yang mereka lakukan tidak sepenuhnya berhasil karena kekuatan dari dendam penyihir tersebut masih sangat besar pengaruhnya terhadap siapa saja yang mengusik wilayahnya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.